Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh dengan kenikmatan. Badan kita sehat, alhamdulillah. Hari ini kita juga penuh dengan rezeki, sehingga barang siapa yang bisa mensyukuri nikmat ini, maka seakan-akan dia telah mendapatkan dunia seisinya. Inti dari kehidupan ini, kalau kita ingin bahagia, adalah syukur dengan segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya di hari ini apa yang kita inginkan belum kita peroleh, maka sabar dan nerima terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kita membahas tentang keagungan ilmu, kemuliaan orang yang berilmu, bahkan kemuliaan orang-orang yang sedang duduk dalam majelis-majelis ilmu, majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir. Majelis di situ disampaikan halal dan haram, disampaikan mana yang bisa mendekatkan kepada Allah dan mana yang bisa menjauhkan dari murka Allah. Majelis tersebut adalah majelis yang sangat mulia, bahkan majelis yang bisa menjadi penyebab kita masuk surga Allah, menjadi sebab ampunan untuk kita dari segala dosa-dosa kita. Majelis yang bisa meninggikan derajat kita di dunia dan juga di akhirat. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menunjukkan dan membimbing kita ke arah majelis-majelis yang diridhoinya dan menjauhkan kita dari majelis-majelis atau tempat-tempat yang tidak diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang mulia, jamaah yang berbahagia, pada hari ini kita akan sedikit membahas tentang aqsam al-ilmi syar'i, macam-macam ilmu syar'i, ya, ilmu syar'i dan macam-macamnya. Ya. Dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim kepunyaan Imam An-Nawawi, beliau membagi al-ilmu syar'i itu menjadi 3 macam. Ya. Nanti kita akan kembangkan melalui sharing, diskusi, dialog dan lain sebagainya. Ya, yang pertama adalah fardu ain. Ilmu syar'i yang hukumnya fardu ain. Yang kedua adalah fardu kifayah. Dan yang ketiga adalah nafl atau sunnah. Ya. Jadi ada 3 kategori ilmu syar'i bagi kita semuanya. Yang pertama adalah fardu ain. Ya, ini secara umum penjelasannya, fardu ain itu adalah suatu fardu kewajiban atas kita sebagai muslim yang sudah mukallaf. Mukallaf itu yang sudah baligh dan berakal. Ya. Kewajiban bagi kita setiap muslim yang mukallaf, yang mana kewajiban itu wajib kita lakukan perorangan. Tidak bisa diwakili oleh siapapun selain kita sendiri. Harus dilakukan oleh kita sendiri, dan kewajiban tersebut tidak bisa gugur kecuali kita sendiri yang melakukannya. Nggak boleh diwakili orang lain,
nggak boleh diwakilkan juga kepada siapapun. Jadi kewajiban tersebut akan tetap berada di atas pundak kita sampai kita menjalankannya. Alhamdulillah, di antara bentuk kewajiban-kewajiban tersebut yang sifatnya fardu ain, di antara yang sering kita lakukan setiap hari sebanyak 5 kali, yaitu sholat 5 waktu. Alhamdulillah, baru saja kita melaksanakan salah satu kewajiban yang sifatnya wajib ain atau fardu ain, yaitu melaksanakan sholat. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Itu kewajibannya fardu ain, hadirin. Bahkan sholat ini tidak bisa gugur dalam keadaan apapun sama sekali. Wajib dilakukan dalam keadaan apapun, kecuali kita mati, itu baru gugur. Ya, wajib kita lakukan, nggak bisa diwakili. Sekalipun kita sakit, kewajiban tersebut masih ada. Ya, yang nggak bisa berdiri, walaupun kewajiban awalnya berdiri, boleh duduk. Yang duduk nggak bisa, boleh berbaring. Bahkan dalam keadaan perang pun sholat itu wajib dilakukan. Nggak bisa ada keringanan. Keringanannya hanya sekedar perubahan posisi saja. Tadinya seandainya nggak bisa berdiri, bisa dilakukan duduk. Nggak bisa duduk, bisa dilakukan berbaring. Ya. Atau saat dia bepergian, yang tadinya zuhur di waktu seperti ini, kemudian asar di waktu yang lain, saat dia bepergian bisa dijamak dan juga bisa dikosor. Tetapi kewajiban sholatnya nggak gugur sama sekali. Itu namanya kewajiban yang sifatnya fardu ain, yang nggak bisa digugurkan kecuali kita melakukan kewajiban tersebut, dan nggak bisa diwakilkan oleh orang lain atau dilaksanakan orang lain menggantikan kita. Itu namanya kewajiban fardu ain. Di antara ilmu syar'i ada yang hukumnya seperti itu. Nanti kita jelaskan secara detail. Kemudian yang kedua ada yang namanya fardu kifayah. Fardu kifayah sesuai namanya, fardu itu kewajiban, kifayah itu cukup. Maksudnya apabila sebagian daripada muslimin, sebagian daripada kita sudah melakukannya, maka kewajiban bagi orang lain yang belum melakukan tadi sudah tergugurkan. Ya, jadi fardu kifayah ini luar biasa. Cukup sebagian dari kita, atau bahkan sebagian tersebut nggak harus 50%. Cukup salah satu dari orang yang ada di kampung melaksanakan kewajiban tersebut, maka orang-orang lain yang belum melaksanakan tergugurkan. Ya, itu fardu kifayah. Artinya orang lain tidak ada dosa apabila sebagian yang lain sudah melakukannya. Maka orang lain yang tidak melakukan tadi, dia tidak mendapatkan dosa. Tapi kalau kewajiban kifayah atau fardu kifayah tadi tidak ada satupun yang melakukannya, maka dosa semua. Kalau seandainya semua melakukan, juga diperbolehkan dan dipersilahkan. Ya, itu namanya fardu kifayah. Kemudian yang ketiga adalah ilmu syar'i yang sifat atau hukumnya adalah sunnah. Sunnah itu artinya apabila kita semuanya ingin mengikutinya, mengajinya, mempelajarinya, maka kita mendapatkan pahala luar biasa. Seandainya kita tidak mengikutinya, maka tidak ada dosa bagi kita. Itu sunnah. Akan tetapi suatu saat yang sunnah tersebut bisa berubah menjadi wajib dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan tertentu yang sunnah bisa menjadi wajib. Sama dengan hukum nikah. Ya, seingat saya kita pernah membahas sedikit tentang hukum nikah. Hukum asalnya adalah sunnah-sunnah saja, ya kan? Akan tetapi kemudian nikah tersebut berubah menjadi wajib bagi siapa? Bagi dia orang muslim yang mana mampu memberikan nafkah kepada istrinya apabila dia menikah. Kemudian kalau dia tidak menikah, sudah dipastikan dia akan berzina. Maka dalam keadaan tersebut wajib bagi dia untuk menikah. Atau bahkan menjadi haram, menikah menjadi haram, yaitu apabila dia meyakini pada dirinya kalau dia menikah akan menzolimi istrinya, akan menyakiti istrinya, tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai suami,
Ya, maka dalam keadaan itu haram baginya untuk menikah. Padahal kalau dia tidak menikah, dia juga tidak takut melakukan zina, maka haram baginya untuk menikah. Ya, demikian pula ilmu syar'i ini. Ada yang sifatnya sunnah, bolehlah kita ikuti, kita pelajari, kita mendapatkan ketinggian, keluhuran atau martabat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi seandainya kita nggak melakukannya, kita nggak ada dosa. Tapi suatu kesempatan yang sunnah tadi berubah menjadi wajib pada keadaan-keadaan tertentu. Oke. Ini 3 macam tentang ilmu syar'i yang harus kita pelajari. Ada yang hukumnya fardu ain, masing-masing kita harus melakukannya dan mempelajarinya. Ada yang hukumnya fardu kifayah, cukup sebagian di antara kita yang melakukannya. Adapun sebagian yang lain yang tidak mampu melakukan, tidak ada dosa bagi mereka. Ada yang sifatnya sunnah. Apabila kita mempelajarinya, kita dapat pahala luar biasa di sisi Allah. Dan apabila kita tidak mempelajarinya karena ada uzur, alasan, kesibukan yang lain, kewajiban-kewajiban yang lain, maka kita tidak ada dosa bagi kita. Oke, kita akan kembali pada poin yang pertama, ilmu syar'i yang hukumnya fardu ain. Ya, tadi sudah kita sampaikan apa maksud daripada fardu ain. Dalilnya adalah tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Tolabul ilmi, ngaji, mempelajari ilmu khususnya yang bersifat kewajiban yang harus kita lakukan dan kita tunaikan untuk Allah Subhanahu wa taala, hukumnya faridotun, fardu. Fardunya di sini fardu ain dalam masalah ilmu yang hukumnya fardu ain. Ya. Bagi siapa? Bagi setiap muslim. Muslimah juga. Ya, jadi hadis tersebut memberikan dalil petunjuk kuat bagi kita bahwa kita wajib tolabul ilmi pada hal-hal yang mana hukum syar'i tersebut wajib kita lakukan secara fardu ain, maka tolabul ilmi pada masalah tersebut hukumnya juga fardu ain. Tidak bisa diwakilkan oleh siapapun. Wajib kita tunaikan. Ya. Ini contohnya adalah seperti wudhu dan sholat. Kita wajib sholat atau tidak? Wajib. Siapapun yang mengatakan muslim, wajib baginya sholat. Dalam satu hari 5 kali atau 5 waktu. Dan sholat ini harus dilakukan, maka kita wajib mempelajari tata cara sholat. Karena sholat adalah wajib, maka mempelajari tentang tata cara sholat itu hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib. Jadi mempelajari ilmu sholat, karena kita wajib melakukan sholat, itu juga wajib hukumnya dan fardu ain. Ya, kemudian saat kita sholat, wajib nggak wudhu? Wajib atau enggak? Wudhu menjadi wajib ketika kita mau melakukan sholat. Bagi yang hadasnya kecil, bagi yang hadasnya besar, maka dia wajib mandi sebelum melakukan sholat. Wudhu dan mandi tadi adalah sesuatu yang bisa menjadikan sholat kita sah dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wudhu dan mandi tadi menjadi wajib atau tidak? Menjadi wajib. Karena apa? Kalau tidak wudhu bagi yang hadasnya kecil, atau tidak mandi dulu bagi yang hadasnya besar, kok kemudian melakukan sholat, maka sholatnya tidak sah. Karena sholat wajib. Sehingga apa-apa yang bisa menyampaikan kepada kewajiban sholat tadi, hukumnya menjadi wajib. Malayatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang bisa menyempurnakan suatu kewajiban, maka sesuatu tadi menjadi wajib hukumnya. Nah, karena wudhu menjadi wajib saat kita mau melakukan sholat, maka wajib bagi kita mengetahui dan mempelajari cara-cara wudhu. Itu namanya ilmu syar'i yang wajib kita pelajari. Yaitu diantaranya adalah wudhu. Tadi diantaranya adalah sholat, kemudian wudhu atau bersuci.
Ya, jangan sampai karena semangatnya kita memiliki kewajiban sholat, kemudian kita tidak tahu ilmu sholatnya, akhirnya tanpa wudhu langsung sholat, maka sholatnya nggak sah. Maka kewajiban bagi dia untuk belajar bagaimana tata cara sholat yang didahului dengan wudhu, berarti bagaimana tata cara wudhu dia harus mempelajarinya. Sampai di sini jamaah bisa memahami. Inilah ilmu syar'i yang wajib dipelajari. Ilmu syar'i yang wajib dipelajari. Hal-hal yang sifatnya wajib kita lakukan untuk menyempurnakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mempelajari hal tersebut hukumnya fardu ain, nggak bisa diwakilkan ke orang lain. Kita mempelajarinya dan kita wajib mempelajarinya secara fardu ain. Ya. Kemudian wa amma aslu wajibil islami wa ma yata'allaqu bil aqaidi fayakfi fihi tasdiq bi kulli ma jaa bihi Rasulullah wa'tiqaduhu i'tiqadan jaziman saliman min kulli syak. Nah, oke. Itu tadi tentang kewajiban salat, wudu dan yang lainnya yang semisalnya. Adapun yang berkaitan dengan akidah, ini penting. Adapun yang berkaitan dengan akidah, kata Imam Nawawi, yang wajib kita lakukan adalah at-tasdiq, mempercayai 100% tanpa ada keraguan sedikit pun kepada semua yang dibawa oleh Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentang akidah, contohnya apa? Bahwa di sana nanti ada kehidupan namanya kehidupan akhirat. Kita belum pernah melihat kan? Belum pernah. Dan tidak ada manusia yang sudah pernah melihat karena dunia ini masih ada. Selama dunia masih ada, akhirat belum ada. Tapi ada nggak akhirat? Ada. Dari mana kita tahu bahwa akhirat itu ada? Karena Allah mengatakan dan Rasulnya mengatakan. Semua yang dikatakan Allah dan Rasulnya tentang akidah adanya akhirat, wajib kita percaya 100% tanpa sedikit pun keraguan. Surga dan neraka ada atau tidak jamaah? Ada. Bahwa di sana nanti ada sirat, jembatan yang akan kita lewati, di bawahnya ada neraka jahanam. Siapa yang lolos melewati jembatan tersebut, di depannya ada pintu surga. Adanya sirat, kita percaya atau tidak? Wajib percaya. Kenapa kita wajib percaya? Karena Allah dan Rasulnya mengatakannya. Bahwa di sana ada hisab, hari perhitungan. Kita akan dimintai segala pertanggungjawaban dari semua yang kita lakukan di dunia. Bahwa di sana kita nanti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti penduduk surga akan masuk ke surga, penduduk neraka akan masuk ke neraka. Kita percaya enggak kalau ada malaikat di sekitar kita? Percaya dan wajib percaya. Kenapa kita percaya? Karena Allah dan Rasulnya sudah memberitahu kita. Dari mana memberitahunya? Dari Al-Quran dan dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita tidak pernah melihat malaikat, tapi wajib percaya. Ini yang berkaitan dengan akidah. Ya, kita wajib mempercayai bahwa Allah Maha Esa, Maha Satu, tidak ada dua Allah, tidak ada tiga Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Suci dari anak, Maha Suci dari istri, Maha Suci dari teman. Kita wajib mempercayai tanpa ragu sedikit pun. Ya, ini penting karena berkaitan dengan akidah. Masya Allah, tanpa ragu kita yakin dan percaya bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia. Allah juga menciptakan jin, juga Allah menciptakan manusia. Semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin total 100%, tidak boleh ragu sedikit pun. Ini fardu ainnya seperti itu jamaah. Dalam hal yang berkaitan dengan akidah, fardu ain bagi kita meyakini tanpa ragu sedikit pun itu. Oke? Wala yata'ayyanu ala man hasala lahu hadza ta'allumu adillatil mutakallimin, dan tidak perlu mencari-cari dalil-dalil sebagaimana yang dipelajari di ilmu-ilmu kalam.
Ilmu kalam itu ilmu yang membahas tentang akidah, tentang tauhid, dalil akli, dalil nakli, tentang ini, tentang itu, detail sekali, luar biasa. Itu tidak menjadi fardu ain. Ya, yang menjadi fardu ain adalah meyakini total tanpa keraguan. Ya, kecuali orang-orang tertentu yang dibutuhkan untuk membantah kelompok-kelompok yang membuat akidah kita menjadi kita ragu, maka di situ ada kelompok yang wajib untuk mempelajarinya dalam rangka untuk membantah. Adapun kita cukup meyakini 100% tanpa harus ragu sedikit pun tentang hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Kalau kita ada waktu mampu menghafal dalilnya, alhamdulillah. Karena kita hafal dalil, paham dalil, itu membuat hati kita semakin yakin. Tapi di situ belum menjadi kewajiban. Kewajiban kita meyakini apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan akidah. Kata Imam Nawawi, hadza huwa sahihul ladzi atbaqa alaihi salaf wal fuqaha wal muhaqqiquna wa minal mutakallimina min ashabina wa ghairihim. Inilah pendapat yang paling sahih, yang paling benar bagi kita. Tidak perlu mendalam-dalami sedalam-dalamnya tentang hal yang berkaitan dengan ilmu kalam. Cukup bagi kita adalah meyakini. Ini dalam hal yang akidah. Kenapa? Karena kita akan kesusahan kalau kita harus mendalami sedalam-dalamnya tentang hal yang berkaitan dengan akidah. Karena banyak hal yang berkaitan dengan akidah itu nggak masuk akal. Akal kita nggak sampai dan nggak bisa memahami. Kalau kita memaksakan diri kita untuk memahaminya, takut malah nanti terpeleset, berpikir sesuatu yang enggak-enggak tentang Allah, berpikir sesuatu yang enggak-enggak tentang yang gaib, berpikir sesuatu yang enggak-enggak tentang sesuatu yang enggak kita tampak, seperti malaikat, jin, iblis, syaitan itu seperti apa, surga, neraka, nanti jembatan itu seperti apa, nanti keadaannya bagaimana ya, katanya di sana nanti orang nggak bisa saling lihat-melihat, bahkan di sana nanti katanya dibangkitkan dalam keadaan nggak berpakaian. Kemudian kita ngebayangin gimana ya nggak berpakaian ya. Nggak perlu ngebayangin seperti itu. Cukup kita meyakini apa yang Allah sampaikan dan Rasul sampaikan. Ya, fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yutalib ahadan bi syai'in siwa ma dzakarna. Karena yang diminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita hanya satu, yaitu meyakini tanpa ragu sedikit pun tentang hal yang berkaitan dengan akidah. Seperti itu. Nanti ini pembahasannya melebar jamaah. Demikian pula para sahabat, para khulafaur rasyidin dan orang-orang yang awal atau ulama-ulama salaf kita di awal tidak menuntut kita untuk mempelajari detail tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan akidah. Kita cukup meyakini total. Ada waktu, ada kesempatan, kita mampu, hati kita yakin akan semakin mantap untuk mempelajari dalil, kita pelajari. Tapi jangan sampai mendalami sehingga apa? Kita terbawa kepada keraguan. Kata Imam Nawawi, balis shawabu lil awami wa jamaahirul mutafaqqihina wal fuqaha. Justru bahkan yang betul bagi orang awam seperti kita, bahkan orang-orang yang sedang belajar fikih dan orang-orang yang ahli fikih atau ulama, kata Imam Nawawi, al-kaffu 'anil khawdi fi daqaiqil kalami. Jangan terlalu mendalam-dalami pada hal yang berkaitan dengan ilmu kalam. Rinciannya, detailnya, hal-hal yang terkecil pun dibahas sedetail-detailnya, kata Imam Nawawi, tidak perlu. Walaupun sebagian ulama membolehkan karena ada keperluannya. Kenapa? Makhofatan min ikhtilalin yatatarraqu ila aqaidihim yas'ubu alaihim ikhrajuhu. Takut nanti kemudian ada pikiran-pikiran yang mengganggu akidahnya, akidah kita, akidah mereka, yang kemudian susah untuk dikeluarkan. Kata Imam Nawawi, balis shawabu lahumul iqtisaru ala ma dzakarnahu minal iktifai bit tasdiqil jazim. Yang betul adalah cukup melakukan tasdik, membenarkan, meyakini terhadap apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya dan apa yang sudah dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, tanpa harus mencari-cari detail dan rinciannya.
Ya, ini mungkin untuk jamaah sekalian yang ada di depan saya, tidak terlalu penting ya mencari dalilnya, tapi yang paling penting, dan ini mengingatkan diri saya sendiri dan juga jamaah sekalian, tasdiknya itu tadi. Ya, meyakini total terhadap apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya tanpa ada keraguan sedikit pun. Ya, setelah kita yakin udah cukup di situ. Nggak perlu mencari-cari rinciannya, yang terkecil pun nggak perlu dicari-cari. Ya kan? Saya contohkan, ini orang yang suka mencari-cari ya. Contohkan, katanya Allah itu ada. Kemudian dia berpikir, melanjutkan berpikir. Sesuatu yang ada kan pasti ada yang mengadakan. Sama kita ada bapak ibu kita. Bapak kita, ibu kita ada nenek dan kakek kita, dan seterusnya. Berarti Allah ada dong yang mengadakan. No. Sampai kemudian dia berpikir ke arah sana. Ya kan? Saat pertanyaan, berarti Allah ada dong yang mengadakan. Berarti Allah ada dong yang membuat dia ada. Nauzubillah min dzalik. Makanya saat kita dikatakan Allah Maha Ada dan keberadaan Allah itu kekal, tidak ada ujungnya, dan Allah ada tanpa ada yang mengadakan, Allah pun ada dan keadaannya tidak ada akhirnya, cukup kita meyakini adanya Allah. Allah itu ada. Kemudian saat Allah memiliki sifat, nama, ini, itu, dan lain sebagainya, kita meyakini sesuai dengan apa yang Allah sampaikan dan Rasul sampaikan. Kata Imam Nawawi, nggak perlu kalian mencari detail dan rinciannya seperti apa. Takut nanti muncul sesuatu yang membuat hati kita ragu. Ya, seperti itu. Kemudian di sini Pak Imam Nawawi juga mengatakan waqad nasu ala hadhil jumlati jama'atun min hudzaqi ashabina wa ghairihim. Sahabat-sahabat kami para ulama dalam mazhab Syafi'i juga menjelaskan hal yang sama seperti yang saya sampaikan. Waqad balagha Imamuna Syafi'i, bahkan Imam Syafi'i sendiri berlebihan dalam hal ini. Fi tahrimil ishtighali bi ilmil kalami asyadda mubalaghatin. Beliau betul-betul berlebihan dalam mengharamkan menyibukkan diri pada ilmu kalam. Ilmu kalam tadi apa hadirin? Ilmu kalam, ilmu yang membahas tentang akidah, baik yang sifatnya ketuhanan, ilahiyat, atau yang sifatnya nubuat, kenabian, atau yang sifatnya sam'iyat, tentang hal-hal yang gaib. Ya, beliau mengharamkan sangat bagi kita. Tapi tidak semua haram baginya. Karena apa? Ada orang yang kita butuhkan memahami hal itu dalam rangka untuk membantah akidah-akidah yang batil. Ya, kata Imam Syafi'i. Ya, kata Imam Syafi'i, faqala, beliau berkata, la an yalqallaha al-abdu bikulli dzambin. Seandainya ada seorang hamba mati menjumpai Allah Subhanahu wa taala membawa dosa-dosa selain dosa syirik, khairun lahu, lebih baik baginya min an yalqahu bi syai'in minal kalam, daripada dia menjumpai Allah dengan membawa kalam. Kalam itu ilmu kalam yang tadi, yang sifatnya tadi ya. Tidak semua ilmu kalam kemudian kita haramkan, tapi justru kita membutuhkan pada kesempatan tertentu dan bagi orang-orang tertentu. Ya, seperti itu. Dan banyak sekali beliau Imam Syafi'i menyampaikan hal yang sama, termasuk Imam Al-Ghazali. Waqad sannafa Al-Ghazali fi akhir amrihi kitabahul masyhur alladhi sammahu Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Bahkan Imam Ghazali juga membuat kitab yang judulnya Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Iljam itu mencegah orang umum, orang awam dari mempelajari ilmu kalam, karena dikhawatirkan justru akan membuat hati-hati mereka ragu tentang akidah-akidah Islam tersebut. Wa dzakara anna an-nasa kullahum awamun fi hadzal fanni minal fuqaha'i wa ghairihim. Bahkan Imam Ghazali juga menyebutkan bahwa orang-orang semuanya dianggap awam dalam masalah ilmu kalam ini, termasuk para fuqaha, termasuk para ulama. Illa syadzan nadira, kecuali sedikit sekali dan jarang sekali, alladzi la takadul a'saru tasma'u biwahidin minhum wallahu a'lam. Jamaah yang berbahagia, ini tentang fardu
ain yang wajib kita pelajari, dan yang berkaitan dengan akidah tadi cukup kita meyakini tanpa keraguan sedikit pun. Tidak perlu kita ikut-ikutan mendalami hal-hal yang sifatnya rinci, yang kecil-kecil tentang hal akidah, yang kemudian bisa membuat kita ragu tentang akidah Islam ini. Demikian yang bisa saya sampaikan pada perjumpaan hari ini. Mungkin masih ada waktu untuk kita dialog. Masih panjang, semoga besok Rabu yang akan datang kita bisa